Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Oktaviani Gusmaningsih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Nah, communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus. Kemudian, communicatus bersumber pada kata komunis. Nah, komunis ini memiliki makna yaitu berbagi. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Di samping itu terdapat tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi diantaranya yang pertama mempelajari sesuatu, yang kedua mempengaruhi perilaku seseorang, yang ketiga mengungkapkan perasaan, yang keempat menjelaskan perilaku diri sendiri atau perilaku orang lain, yang kelima berhubungan dengan orang lain, yang keenam menyelesaikan sebuah masalah, dan yang terakhir mencapai sebuah tujuan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Apa saja fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi yang pertama sebagai alat kendali, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai pengungkapan emosional, dan yang terakhir sebagai informasi. Untuk yang selanjutnya yaitu proses komunikasi. Bagaimana sih proses komunikasi itu? Nah, secara sederhana model komunikasi itu terdapat pengirim, berita, dan penerima. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, pengirim mempunyai sebuah ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide atau gagasan tersebut menjadi sebuah pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima menyampaikan umpan balik atau tanggapan terhadap pengirim pesan tersebut. Untuk yang selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi akan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, empati, yaitu menempatkan diri pada kedudukan orang lain, yaitu orang yang diajak berkomunikasi. Yang kedua, respect terhadap perasaan dan sikap orang lain. Dan yang ketiga, jujur dalam menanggapi pertanyaan orang lain yang diajak berkomunikasi. Tujuan komunikasi yang efektif sebenarnya memberikan kemudahan dalam memahami pesan antara pengirim pesan dan penerima pesan, sehingga bahasa yang digunakan lebih lengkap dan lebih jelas. Untuk selanjutnya, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya yang pertama hambatan dari pengirim. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau bagi pengirimnya. Kemudian yang kedua, hambatan simbol atau penyandian. Hal ini biasa terjadi simbol yang dipergunakan antara pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang ketiga, hambatan media, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi adalah hambatan yang terjadi dalam menafsirkan sandi oleh penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Misalnya dalam mendengarkan pesan, penerima kurang memperhatikan sehingga tidak dapat dipahami oleh penerima pesan tersebut. Yang keenam, hambatan dalam memberikan balikan, yaitu balikan yang diberikan tidak menggambarkan informasi yang apa adanya. Untuk materi yang terakhir yaitu komunikasi dalam Islam. Komunikasi dalam Islam telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna, yang artinya dan berkatalah kepada semua orang dengan cara yang baik. Di samping itu, perspektif Islam dalam komunikasi mewujudkan hubungan secara vertikal kepada Allah SWT dan menegakkan hubungan secara horizontal kepada sesama manusia.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.